Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang serta kesehatan. Ya, ini yang paling penting, apalagi dengan kondisi wabah yang belum 100% ya berakhir. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan begitu ya. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan alam, manusia terbaik, manusia terhebat, yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia. Bukan hanya untuk kaum muslim tentunya, tetapi untuk seluruh manusia. Pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini, menapaki contoh-contoh yang sudah digariskan oleh beliau. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kembali berkumpul ya dalam agenda buletin kapah ya, bedah buletin kapah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membedah kapah edisi ke-208 ya. Dakwah Islam bukan penistaan agama. Nah, ini salah satu tema ya, tema yang ada di dalam buletin kapah edisi ke-208 yang kemarin terbit ya, dan insya Allah semuanya sudah baca mungkin ya. Ketika biasanya disebarkan di buletin-buletin Jumat ya, di setiap hari Jumat. Hadirin rahimakumullah, memang ini insya Allah bahwa kapah ini adalah kajian atau informasi buletin yang begitu up to date ya, yang senantiasa mengikuti dinamika ya, apapun yang terjadi di sekitaran kita, baik itu di dalam negeri atau bahkan terkadang ketika ada sesuatu yang memang perlu dibahas di luar negeri juga ikut membahas ya. Yang selama ini justru yang sedang ramai kita senantiasa membahas terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri. Nah, dan pada kesempatan hari ini Buletin Kapah membahas terkait dakwah Islam bukan penistaan agama. Ini terkait juga mungkin salah satunya ya, kejadian di mana ada salah satu ulama yang dilaporkan bahkan sudah ditangkap ya beberapa waktu lalu terkait isi ceramahnya yang pernah beliau lakukan di beberapa tahun yang lalu ya, di tahun 2018 atau 2019 begitu ya. Intinya bukan sekarang lah ya isi ceramahnya. Nah, ini kembali lagi juga kita mengingatkan bagaimana dulu ada seorang kepala pemerintahan begitu ya, yang menistakan agama Islam. Akhirnya ramai bergelombang, terjadi demo dan bahkan setiap tahun sebelum wabah itu senantiasa diadakan reuni ya. Nah, setelah itu baru kemudian muncul lagi isu-isu bahwa penyebutan ya salah satu materi dakwah di dalam Islam itu menyampaikan terkait ada di dalam firman Allah terkait penyebutan kepada agama lain kafir ya. Nah, itu mulai muncul tuh ya pembahasan bahwa tidak boleh gitu katanya ya menyebut kafir kepada orang selain Islam. Padahal itu adalah bahasa Al-Quran ya, Allah begitu yang menyampaikan itu. Nah, ini hal ini dengan kondisi di negeri ini begitu ya, dan mungkin juga terjadi di negeri-negeri kaum muslim yang lainnya, hal ini tidak dibolehkan ya, bahwa dakwah Islam itu seolah-olah harus mengikuti begitu ya, betul-betul harus memberikan toleransi yang begitu tinggi begitu ya kepada agama lain begitu, seolah-olah seperti itu. Bahkan beberapa materi dakwah itu tidak dibolehkan.
Kemudian muncul juga kemarin tentang sertifikasi para ustadz dai begitu ya. Nah ini luar biasa. Ini kembali bergulir lagi begitu ya. Dan banyak-banyak permasalahan yang memang sering kali terjadi begitu ya. Selama sistem bikinan manusia yang dipakai, maka ya seperti inilah ya. Yang banyak ajaran-ajaran Islam yang justru dikriminalisasi begitu ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir guru kita ya Ustadz Dian, yang insya Allah akan memaparkan begitu ya, membedah apa saja sih yang materi apa saja yang disampaikan di dalam bedah kapah ini, dan kemudian nanti kalau misalkan di antara jamaah hadirin rahimakumullah yang ada pertanyaan begitu ya, boleh nanti di chat begitu, atau misalkan raise hand kalau misalkan mau langsung bertanya begitu. Dan sekali lagi kami mengajak kepada hadirin untuk senantiasa meng-share ya kegiatan-kegiatan kita. Insya Allah ini kegiatan yang rutin, silakan di-share. Sekarang juga misalkan ada kelihatan ini ada kenalan-kenalannya yang belum hadir, boleh di-share, silakan. Mudah-mudahan semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dari kegiatan-kegiatan kita. Alhamdulillah kita dengan adanya wabah di satu sisi kita jadi begitu mengenal teknologi begitu ya, yang memudahkan sehingga kita bisa mengikuti kajian-kajian online dimanapun ya, tanpa harus menyalakan kendaraan kita pergi ke sebuah tempat begitu ya, cukup di rumah, yang penting ada kuota dan ada kemauan begitu ya. Yang penting kita mau bisa begitu, insya Allah ya, ikuti kajian-kajian kita. Dan juga jangan lupa kami senantiasa juga mengajak, biasanya kita senantiasa ya rutin untuk meng-share juga di YouTube ya. Jadi kajian kita direkam kemudian di-share di YouTube. Nah, mohon bantuannya kepada hadirin untuk senantiasa membuka link YouTube-nya, yang belum subscribe ya, di like dan di share. Mudah-mudahan menjadi kebaikan ya, amal soleh bagi kita semuanya. Dan juga boleh mengikuti kajian-kajian yang senantiasa diadakan di Majelis Ansarullah ya. Mudah-mudahan dengan mulai berkurangnya ya melandainya yang positif, mudah-mudahan kita juga sudah mulai bisa mengadakan kegiatan-kegiatan offline ya, yang memang biasanya di Ansarullah senantiasa itu diadakan kegiatan-kegiatan offline. Cuma 2 tahun ini semenjak COVID kita tidak ada kegiatan-kegiatan offline ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau misalkan situasi dan kondisinya sudah memungkinkan, kita bisa bertemu offline begitu ya kajian-kajiannya. Dan insya Allah untuk link-link kegiatan Ansarullah, Masjid Ansarullah, itu ada di grup WhatsApp. Yang belum bergabung di grup WhatsApp Masjid Ansarullah boleh bergabung, sehingga nanti ketika ada kegiatan-kegiatan rutin kita bisa mengikuti begitu ya, dapat informasinya. Baik, hadirin rahimakumullah, kita langsung saja kesempatan pertama kami berikan kepada Ustadz Dian untuk membedah kapah edisi ke-208 ini. Langsung saja, tafadhol Maskura Ustadz Dian. Ya, syukron ke Ustadz Yadi yang telah memberikan kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan dengan menyempatkannya kita untuk hadir di majelis ini, insya Allah menjadi wasilah turunnya keberkahan dan juga keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, dan kepada kita semua selaku umat yang terus berusaha mengikuti sunnahnya.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Sadaqallahul Azim. Para hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama mencoba membahas ya lebih detail lagi. Kita sama-sama untuk belajar. Jadi saya sebetulnya bukan ustadz, bukan guru, tapi masih tilmiz, masih murid yang berusaha untuk memahami. Pada kesempatan ini terkait bahasan Buletin Dakwah Kafah edisi 208, dakwah Islam bukan penistaan agama. Nah ini sebetulnya kalau kita bahas kembali apa yang memang sudah dituliskan secara rinci dan cukup jelas, ditambah dengan voice note-nya, ini sebetulnya penjelasannya sudah cukup clear gitu ya. Tetapi karena ini merupakan bagian ya thalabul ilmi, kemudian sama kita juga harus mempelajari ya, lebih mendetilkan lagi, lebih menjabarkan lagi tentang perkara ini. Nah pada kesempatan ini memang faktual sekali apa yang dibahas di Buletin Kafah tiap minggunya. Jadi memang mengangkat salah satu kasus tema Ustadz Yahya Waluni ya, yang sekarang memang sudah dipanggil oleh Bariskrim, sudah ditahan. Nah salah satu yang melaporkan yaitu komunitas pencinta masyarakat pecinta pluralisme kayak gitu. Jadi kalau kita pahami sama-sama bahwa pluralisme adalah paham yang menganggap bahwa semua agama itu adalah sama. Baik Yahudi, kemudian baik Nasrani, baik Majusi, baik yang penyembah berhala ataupun agama-agama yang lainnya gitu ya, yang tidak terdaftar ataupun belum kita ketahui tapi menganggap agama. Nah ini dari segi pemahaman pluralisme maka ini dianggap sebagai sesuatu yang sama. Jadi setiap orang atau setiap kelompok atau setiap agama itu tidak bisa mengklaim bahwa agamanya yang paling benar kemudian yang lain salah. Nih artinya bahwa pemikiran kemudian pemahaman ini benar-benar sangat keliru dan bertentangan dengan Islam seperti itu. Nah di dalam Buletin Kafah sendiri ada barusan saya bacakan dalam surat Al-Imran ayat 64 ya, ayat 64, di mana ayat tersebut saya bacakan terjemahnya, Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai para ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kalian menuju satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, ya antara kami dan juga antara kalian, alla na'budu illallah, bahwa kita tidak akan menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan ya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'do, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian lain arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, faqulu syhadu, maka kalian katakanlah kepada mereka, kalian saksikanlah bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.
Nah, ayat ini turun berkenaan dengan suatu peristiwa, yakni asbabun nuzulnya dari surat Al-Imran ayat 64 ini, kemudian dilanjutkan dengan ayat 65-nya. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Maka apa kalian berdebat tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat, padahal tidaklah Taurat diturunkan, wal Injilu, dan Injil illa min ba'di, melainkan setelah Ibrahim, artinya sesudahnya Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, apakah kalian berakal? Nah, asbabun nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abbas bahwa pada waktu itu ada segolongan orang-orang Nasrani, Najran, dan juga orang-orang Yahudi di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memperdebatkan perihal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setiap pihak mengklaim, baik Yahudi kemudian Nasrani, bahwa Ibrahim itu memiliki kesamaan ataupun sama dengan agamanya mereka, yaitu agamanya Yahudi dan Nasrani, seperti itu. Nah, di ayat yang sebelumnya tentang mubahalah ya 61, sebelum ayat 64 itu ada pada waktu itu orang-orang pendeta ya, pendeta Nasrani dan Najran yang mengklaim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama mereka adalah agama yang hak, agama yang benar dibandingkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam bukan agama yang benar itu adalah Nasrani. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat 61 surat Al-Imran untuk apa? Untuk melakukan mubahalah dengan mereka. Maka kata Rasul, ajaklah anak-anakmu, ajaklah keluargamu, ajaklah istrimu. Kemudian aku juga akan mengajak istriku, aku akan mengajak anak-anakku untuk melakukan mubahalah. Kemudian bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan laknat kepada siapa yang berbohong, seperti itu. Maka ketika orang-orang Nasrani, ya pendeta Najran ini kemudian diajak bermubahalah, maka mereka tidak mau kemudian meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya di ayat yang 65-nya disampaikan bahwa pendeta-pendeta tersebut, agama Nasrani tersebut adalah batil, karena salah gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau bermubahalah. Kalau sekiranya mereka itu benar, maka mereka akan menerima tantangan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sering juga di pelajaran SD kita memahami ya, ataupun diajarkan bahwa agama samawi itu adalah agama yang turun dari langit. Satu Islam, kemudian Yahudi dengan Nasrani. Padahal hakikatnya Yahudi dan Nasrani ini bukan agama yang diturunkan oleh Allah. Ini adalah bentuk penyimpangan dari Islam, ya, bentuk penyimpangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit kita akan coba lebih memperdalam siapakah Yahudi gitu ya. Yahudi ini diambil dari kata Huda. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hudna ilaik." Kami kembali kepadamu. Artinya orang-orang Yahudi ini dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika mereka penyembah sapi gitu ya, ketika Nabi Musa alaihi salam melakukan selama 40 hari ya menerima wahyu. Nah, maka mereka malah menyembah sapi atau patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Nah, lalu dalam Quran juga dikatakan bahwa hudna. Jadi hudna itu maknanya itulah kembali, taubat. Jadi sebetulnya kata Yahudi itu secara bahasa memiliki makna yang positif ya, bukan makna yang negatif. Nah, kemudian termasuk Nasrani ya. Nasrani ini di dalam Al-Qur'an ya berasal dari kata nasoro, yakni penolong.
Dalam surat Al-Imran ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ansori ilallah qalal hawariyun nahnu ansarullah." Jadi baik kata Nasrani kemudian kata Yahudi ini sebetulnya memiliki makna yang positif. Tetapi apakah benar nanti orang-orang Yahudi kemudian orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah kemudian sama dengan Islam? Ini merupakan propaganda ya, ini merupakan kebatilan, penipuan dan juga kebohongan. Nah, apabila kita sedikit telusuri lagi ya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dianggap oleh orang-orang Yahudi itu memiliki kesamaan agamanya dengan mereka, bahwa Nabi Ibrahim memiliki anak ya yang bernama Ismail dari Siti Hajar, kemudian Ishak dari Siti Sarah pada waktu itu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 153 ya. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ya ketika Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah, gitu ya, berserah dirilah. Qala aslamtu lirabbil alamin, maka Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassau biha, dan telah mewasiatkan juga Nabi Ibrahim dengan kalimat yang sama, banihi wa Ya'qub, kepada anak-anak Nabi Ibrahim. Jadi anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak diwasiatkan ya bahwa mereka harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari keturunan Nabi Ismail ini kemudian nanti jalurnya langsung kepada Bani Hashim, Nabi Muhammad. Nah, kalau dari Nabi Ishak maka turun nanti kepada Yakub, atau Yakub itu diartikan sebagai bapak Yahudi, dalam bahasa Inggris Yakob gitu ya. Dalam Quran disebut juga Bani Israel atau kita kenal sebagai Yakub. Nah, Yakub ini memiliki anak Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isyahar, Jebilun, Gad, Aher, Nafel, Yusuf, Benyamin. Nah, dari sekian nama barusan gitu ya dari keturunan Yakub, jadi Nabi Yakub juga sama mengatakan bahwa ya baniya innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian ya. Fala tamutunna, janganlah kalian semua meninggal wa illa wa antum muslimun, melainkan kalian dalam keadaan berserah diri. Jadi sampai saat itu gitu ya anak-anaknya Nabi Yakub itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi kalau misalkan bahasanya mafhumnya atau masyhurnya itu milah gitu ya, milah Ibrahim. Jadi ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, salah satu keturunan ya dari Nabi Yakub tadi, nah ini ada Nabi Yusuf gitu ya. Nah, di antara tadi Yahuda, nah ada nama Yahuda yang nanti akan melahirkan keturunan yang bernama menjadi sebuah religi agama yaitu Yahudi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke cerita bahwa Nabi Yusuf dibuang ke sumur gitu ya. Kemudian setelah itu keturunan selanjutnya ya lahir siapa? Lahir Levi ya, tadi dari Nabi Yakub itu ada yang namanya Levi. Nah, dari Levi ini lahirlah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Levi mempunyai anak Amr, mempunyai Kohid, anaknya mempunyai anak yang bernama Imron, kemudian lahirlah Nabi Musa alaihi salam. Nah, kepada Nabi Musa diberikan Bani Israel diberikan kitab, ya yaitu kitab Taurat. Nah, banyak penyimpangan ya termasuk mereka ketika melawan Firaun, setelah diselamatkan oleh Allah mereka kafir lagi, mereka ingkar lagi, mereka menyembah patung lagi. Ya nanti dalam sejarah itu bisa muncul Samiri yang membuat patung dan akhirnya muncul agama baru yaitu agama Hindu. Nah, ini di sini masih belum muncul ya agama Yahudi. Nah, setelah Nabi Musa alaihi salam wafat gitu ya, lalu
dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 256 lalu muncul Raja Tolut. Nah, dari keturunan Yakub yang bernama tadi Yahud itu turunlah dari keturunannya lahirlah Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Nah, ini jalur inilah jalur dari keturunan Yahud lah, anaknya Nabi Daud lah yang nanti akan mengklaim munculnya agama Yahudi kemudian agama Nasrani. Nah, diceritakan pada waktu itu Nabi Daud diangkat jadi mantunya gitu ya, Raja Tolut, karena berhasil mengalahkan Jalut, kemudian mempunyai anak gitu ya, Raja Tolut tersebut lalu dinikahkan Daud itu dengan Mihal, maka lahirlah Sulaiman. Nah, dari keturunan Yahuda atau Yahud tadi Tolut, Daud, Sulaiman. Nah, dari Nabi Daud itu kan Allah Subhanahu wa taala berikan kitab Zabur. Nah, tadi bahwa Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud kepada Nabi Musa alaihi salam itu betul memang kitabnya dari Allah. Tetapi apakah Bani Israel itu kemudian yang nanti lahir agama Yahudi merupakan agama dari Allah, itu tidak ada. Tidak ada statement dari Quran bahwa Allah menurunkan agama Yahudi, tidak ada. Begitu juga agama Nasrani tidak ada. Nah, sepeninggalnya Nabi Daud kemudian lahir Sulaiman, ya. Di sana terakhir kerajaan, bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman selesai. Nah, ini when King Solomon died, divided kingdom of Israel. The first kingdom is Israel, is the religion, and the second kingdom is Judah, who takes Jews is new religion. Jadi setelah Nabi Sulaiman meninggal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerajaan Israel, kemudian yang dilanjutkan nanti oleh Raja Tolut, kemudian Raja Daud, ya, itu masih runutannya, kemudian Raja Sulaiman, dan yang satu kerajaan dan yang kedua, kerajaan kedua adalah namanya mengambil nama Yuda, who take Jews is new religion. Jadi yang mengambil nama Jews, Yahudi itu sebagai religi. Jadi dalam Quran itu tidak ada bahwa statement ataupun firman Allah yang mengatakan bahwa agama Yahudi itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itulah bentuk penyimpangan agama terhadap milah yang benar, yaitu milah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian Nabi Yakub, tetapi setelah keturunan-keturunan ke bawahnya itu ada penyimpangan-penyimpangan sampai akhirnya jadilah sebuah agama yang disebut dengan agama Yahudi. Nah, jadi jelas ya, apakah Islam sama? Maukah kita samakan antara Islam dengan Yahudi? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, kemudian sama ya dengan nama Nasrani tadi. Nasrani kalau di dalam Quran sering di Nasoro gitu ya, Nasrani tunggalnya, Nasoro itu bentuk jamaknya. Nah, mereka adalah yang benar ya, yang mengikuti keimanan terhadap Nabi Isa alaihi salam adalah Hawariyun. Jadi hanya kalau tidak salah 12 orang. Sisanya itu adalah Bani Israel yang mereka kemudian menyalib ya Nabi Isa alaihi salam, walaupun nanti beda versi antara Islam dengan Kristen gitu ya. Ketika disalib gitu ya, mau dibunuh, nah kemudian mereka itu kebanyakan orang yang tidak beriman yang dari kalangan Bani Israel membuat sebuah perjanjian, kemudian lahirlah agama baru yang bernama Nasrani. Agama Yahudi tidak meyakini Nabi Isa alaihi salam. Kemudian agama Nasrani ya, orang-orang Nasrani tidak meyakini nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Yahudi dikatakan kafir, salah satu penyebabnya yaitu tidak meyakini ada nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka mengatakan bahwa Uzair ibn Allah. Jadi Uzair itu adalah anak Allah, seperti itu. Nah, sama dengan kasusnya
orang-orang Nasrani. Mereka tidak meyakini akan adanya Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam. Bahkan mereka meyakini Nabi Isa itu sebagai ibnullah, sebagai anak Allah, gitu ya. Jadi makanya dua-duanya baik Yahudi Nasrani itu merupakan agama yang berbeda dengan Islam dan tidak sama, bahkan sangat-sangat jijik sekali gitu ya ketika Islam kemudian disamakan dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi ketika ada orang-orang yang mengatakan, yang memuja ataupun sebagai penganutnya pluralisme bahwa agama itu sama, ini benar-benar keliru. Apabila pemahaman ini telah masuk ke dalam pemahaman ya benak-benak kaum muslimin, maka ini sebuah kesalahan yang sangat besar tentunya. Karena memang Yahudi sangat berbeda sama Yahudi Nasrani sangat berbeda dengan Islam. Nah, selepas itu maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diturunkanlah Al-Qur'an gitu ya, diturunkanlah Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan tentang cerita-cerita, tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, dijelaskan tentang hukum-hukumnya, dijelaskan tentang akidah, muamalah, dan ibadah, semuanya lengkap. Artinya milahnya Ibrahim, ya, milahnya Ibrahim itu sejalan dengan siapa? Dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Jadi ajarannya atau milahnya Nabi Ibrahim itu disempurnakan, ya. Kemudian agama keturunannya Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai orang-orang yang masih beriman, nah itu diteruskan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Disempurnakan menjadi agama Islam, menjadi sebuah din yang sebelumnya millah, maka berubah menjadi din. Bahkan kita artikan din itu sebagai sebuah sistem seperti itu. Nah, salah satu bantahan Allah dalam Quran ya kepada kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu masih dalam surat Al-Imran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Jadi kata Allah, Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani, walakin kana, akan tetapi Nabi Ibrahim itu hanifan musliman, seseorang yang hanif, seseorang yang lurus, dan kemudian musliman dan juga berserah diri, seperti itu. Jadi dibantah ya, ini tidak ada. Nah, oleh karena itu lalu muncul ayat-ayat yang lain, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah bahwa Islam itu sebagai sebagai agama, sebagai din, kemudian itu telah sempurna dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa may yabtagi ghairul Islam madina, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kemudian ayat yang sangat kita sering juga dengar gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jadi jelas gitu ya. Nah, ketika kita nanti membahas begitu banyak ayat-ayat yang lain, ayat-ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapakah agama yang hak, kemudian siapakah orang-orang Yahudi, siapakah orang-orang Nasrani, siapakah orang-orang yang kafir, apakah dilaknat atau tidak, apakah mereka menjadi penghuni neraka atau tidak. Itu banyak sekali Allah menjelaskan bahwa mereka kaum yang dilaknat, kaum yang nanti kekal di neraka. Nah, apabila kita bahas ya hal-hal demikian, kemudian terkait tauhid yang pada saat ini, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa itu penistaan, maka ini penistaannya gitu ya, bukan hanya kepada orangnya. Ini sudah menistakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang secara dalil, secara argumentasi, hujjah itu jauh lebih besar ataupun tidak ada bandingannya dengan kitab-kitab yang lainnya. Bahkan ya kita sudah tahu bahwa begitu banyak penyimpangan ya kitab Injil yang dibuat gitu ya oleh manusia, dan di mana padahal mereka juga telah menyampaikan telah disampaikan dalam kitab Taurat misalnya bahwa
ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yang bernama Ahmad, tetapi mereka tetap tidak meyakininya. Nah, oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya agama Islam ini sebagai agama yang diridhoi. Kemudian barang siapa yang tidak memeluk agama Islam tidak diterima gitu ya di akhirat kelak, maka tugas kita adalah apa? Mendakwahkan ya. Mendakwahkan orang-orang yang tadi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian termasuk orang yang penyembah berhala gitu ya. Mereka diajak oleh kita untuk apa? Untuk masuk Islam. Nah, dalam surat An-Nahl ya di buletin kapal ini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ya, ajaklah kepada manusia itu kepada jalan ya Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'idotil hasanah, dan pelajaran-pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dan debatlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, ini tugas kita memang tetap harus mendakwahkan Islam. Kenapa? Karena salah satu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hidayah kepada orang kafir, mereka masuk Islam melalui kita, maka di sini Allah mengatakan bahwa itu lebih baik daripada apa yang diterangi oleh matahari atau ketika tenggelam, ya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat At-Tabari. Nah, ini mungkin sebagai pembuka ya untuk sebagai bahan diskusi kita, dan mudah-mudahan dilengkapi secara lebih detailnya lagi dalam tataran misalkan kenegaraan akhir-akhir ini oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Deni. Itu saja mungkin Ustaz Yadi pembuka ya di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan dalil. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakallah Sadian. Ini kalau belajar sama Ustadznya itu suka menarik, apalagi kalau berbicara tentang sejarah gitu. Beliau itu suka luas pemahamannya, Masya Allah ya. Dan memang tadi yang disampaikan oleh Sadian, justru bagi mereka yang mengatakan umat Islam atau ada dai yang melecehkan agama lain begitu ya, menistakan agama lain, justru sebetulnya kalau melihat tadi yang disampaikan paparkan saya, justru sebetulnya mereka lah ya yang jauh lebih besar dosanya melecehkan apa yang sudah Allah tetapkan begitu ya, insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah guru kita Ustaz Deni sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Ustaz Deni, monitor sudah siap? Ya. Ada. Alhamdulillah. Lagi di Sumedang kan sama sih? Enggak, udah ada di sini. Alhamdulillah, baik. Baik, langsung aja Ustaz untuk membedah. Nah, tadi sudah dibuka oleh Ustaz Dian. Mungkin selanjutnya ada hal yang akan ditambahkan oleh Ustaz Deni Kurnia. Tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shalli sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Dian, bagaimana sejarah ya terkait dengan dua kaum ya, kaum Yahudi dan kemudian Nasrani, yang dua-duanya itu adalah merupakan keturunan ya, dari Nabi Ibrahim ya, melalui jalur Siti Sarah ya,
keturunannya. Nah, kemudian sementara baginda Nabi SAW itu melalui jalur Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail dan seterusnya. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya sejak awal itu ya, Allah ciptakan ya, manusia dan jin itu adalah semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk merealisasikannya Allah utus ya para nabi dan rasul ke tengah-tengah umat manusia ini. Nah, bagaimana penerimaannya ya? Kita bisa bisa menyaksikan ya bagaimana setiap kurun itu ada saja ya yang beriman kepada para nabi dan rasul, dan juga ada yang ingkar kepada para nabi dan rasul. Itu suatu hal yang memang seperti itu ya. Jadi ada yang beriman, ada yang ingkar ya, seperti itu. Sebagaimana juga Allah ciptakan ya manusia itu dengan berpasang-pasangan ya secara penciptaan gitu. Nah, kemudian Allah berikan jalan ya. Jalan mana jalan yang kemudian menuju keridhaan Allah, mana yang kemudian jalan yang Allah murkai ya. Nah, itu semua adalah merupakan perkara yang jelas ya. Perkara yang jelas yang kemudian manusia diberikan pilihan ya, untuk menentukan ya apakah jalan yang Allah ridhoi, yang dia telusuri, yang dia jalani ya, atau sebaliknya ya. Jadi pada dasar sebenarnya ini bukan membahas tentang orang per orang ya, membahas tentang kaum per kaum, membahas tentang siapa gitu. Tapi lebih kepada ciri-ciri dan sifat-sifat yang itu terkategori orang yang ingkar kepada ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu suatu hal yang biasa saja ya. Kalau misalnya kita melihat ya untuk menentukan apakah dia seorang muslim misalnya, contoh ya, lihat apakah dia sholat misalnya, kan seperti itu. Jadi terlihat dari sisi sikapnya, kemudian sifat-sifatnya ya. Begitupun ketika kita mengetahui misalnya ada orang yang misalnya tiap hari Minggu berangkat ke gereja, maka kita katakan bahwasanya dia kaum Nasrani misalnya seperti itu. Misalnya orang datang ke sinagog, maka kita katakan dia orang Yahudi seperti itu. Dan itu suatu hal yang bukan sesuatu yang sesuatu yang mendiskreditkan mendiskreditkan. Karena begini, Allah menyeru itu wahai orang-orang beriman, itu tidak siapapun ya kan. Kemudian apalagi kalau secara umum ya ayyuhan nas kan juga dijelaskan. Kepada orang beriman itu ya siapa saja gitu ya. Tidak apakah kemudian Bani Israel itu tidak ada yang beriman, ya ada ya.
di tiap masa itu ya ada juga yang siapa mereka yang mengikuti para nabi dan rasul, ya kan? Jadi pengikut para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang beriman, ya, seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kan ada juga, walaupun sama bangsanya, kemudian dia mengingkari nabi dan rasul yang diutus kepada mereka, ya mereka tergolong yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, kan begitu. Nah, lalu kemudian akhir-akhir ini atau mungkin beberapa waktu ini tidak ada orang yang kemudian tidak berterima ya dengan sifat-sifatnya itu dikatakan seperti itu. Contoh misalnya begini, kalau ada orang yang kemudian ciri-cirinya, contoh misalnya saya, itu ciri-cirinya kan laki-laki, nah seperti itu. Oh gue misalnya tuh, saya tuh protes, nah saya tuh disebut laki, misalnya seperti itu. Itu disebut aww kan misalnya seperti itu, kan aneh gitu. Kan ciri-cirinya gak jelas. Yang saya tuh laki kan gitu. Ya, begitu misalnya ada seorang perempuan, ya dengan ciri-ciri perempuan. Ya, kita katakan dia perempuan kan misalnya seperti itu. Lihat ciri-cirinya kan seperti itu. Nah, terus ngambek misalnya, disebut aww kan seperti itu. Untuk disebut laki kan ciri-cirinya di aww kan gitu. Nah, demikian juga seorang orang kafir dengan orang mukmin, ya itu juga sama, ada ciri-cirinya kan gitu. Jadi kalau ingin dikatakan orang yang beriman, ya ciri-cirinya harus jelas, ya. Karena orang yang beriman juga punya ciri-ciri yang jelas. Nah, begitupun orang-orang kafir punya ciri-ciri yang jelas, gitu, ya, punya ciri-ciri yang jelas. Contoh misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah itu contoh misalnya seperti itu. Jadi jelas tuh kalau misalnya berpaling dari yang kemudian yang berhukum ya kepada kepada hukum selain Allah, ya, maka dia bisa terkategori orang kafir. Kemudian nanti ada yang fasik juga, ada yang kemudian seperti itu. Kan? Nah, kemudian juga berikutnya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, kemudian kepada baginda Rasulullah SAW, gitu kan, seperti itu, maka sebagian nabi dan rasul terakhir seperti itu, maka ya kita tidak bisa menyatakan bahwasanya dia itu seorang muslim, kan begitu, kan? Karena ciri seorang muslim itu dia beriman kepada Allah dan dia juga beriman kepada nabi dan rasul, dan ini nabi dan Rasulullah SAW gitu, sebagai utusan Allah. Nah, jadi dengan demikian, apa yang seringkali sekarang itu menjadi perbincangan yang seringkali tidak membuat orang itu ya seakan-akan tidak mau disebutkan bahwa kalau ciri-cirinya itu sudah jelas disebutkan bahwa itu adalah A, gitu kan, misalnya seperti itu, dia tetap ingin disebutnya yang lain gitu. Nah ini kan tidak pada tempatnya, misalnya seperti itu. Maka kita pun sebagai seorang muslim ya, yang Allah berikan tanggung jawab ya, untuk menyampaikan apa adanya ya, yang ada di dalam Al-Quran ya, kita dakwahkan, kita sampaikan kepada manusia gitu, maka kita sampaikan apa adanya. Allah menyampaikan satu ayat ya, dalam Al-Quran
Misalnya contoh di dalam Quran surat Al-Kafirun misalnya seperti itu. Ya kita sampaikan saja begitu. Ya. Jadi kita sampaikan. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang kafir ya kita sampaikan. Termasuk juga kita menyampaikan bagaimana misalnya kaum mukmin itu. Kemudian ciri-ciri orang mukmin itu seperti apa ya kita juga sampaikan. Ya. Jadi pada dasarnya kita tidak dalam rangka kemudian menghina suatu bangsa atau suatu siapapun sebenarnya, ya kan? Karena kita hanya menyampaikan saja apa yang kemudian Allah firmankan, gitu yang seperti itu. Kemudian kita ini adalah hamba, ya. Kita ini adalah makhluk, seperti itu. Yang kita ini akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Nah, sementara di balik kita ya, sebagai makhluk, kita meyakini bahwa ada Al-Khaliq, gitu. Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Ya. Nah, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan. Ya, nah, yang dimintai pertanggungjawaban itu kita sebagai makhluk, bukan Allah sebagai Al-Khaliq. Ya. Jadi seakan-akan mereka yang kemudian protes, kenapa kami disebut orang kafir, misalnya seperti itu ya. Mereka nggak mau dikatakan orang kafir seperti itu. Itu kan pada dasarnya dia protes kepada Allah, gitu kan. Sementara kita, kan kita posisinya sama dengan mereka, iya kan? Sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kan gitu. Sebagai makhluk, posisinya sama, gitu. Ya kan? Seperti itu. Kita hanya menyampaikan, gitu. Seperti itu. Nah, sementara yang kita sampaikan adalah apa yang kemudian Allah firmankan. Siapa Allah itu yang menciptakan saya, menciptakan orang-orang beriman, juga menciptakan mereka orang-orang kafir, kan gitu seperti itu. Nah, artinya sebenarnya yang mereka protes itu adalah firman-firman Allah itu. Ya, sebagaimana tadi sampaikan oleh Syekh bahwa sungguhnya mereka protes itu dia tidak pada tempatnya, mereka protes kepada kaum muslim misalnya seperti itu. Kenapa ya? Karena kita sama-sama pada posisi kita hamba Allah. Ya. Kita adalah makhluk gitu. Ya. Dan kita pun bukan sebagai orang yang membuat istilah-istilah itu kan. Kita hanya menyampaikan saja. Jadi pada dasarnya mereka itu protesnya itu kepada Al-Khaliq kan seperti itu. Sementara Al-Khaliq itu tidak pada tempatnya kita meminta mengajukan pertanyaan atas apa yang dilakukan oleh Al-Khaliq seperti itu. Ini soal yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena Al-Khaliq itu ya apapun yang Allah ingin lakukan, apapun yang Allah lakukan itu hak Allah gitu. Sebagai Al-Mudabbir, sebagai Rabbul Alamin, ya, sebagai yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya ada menjadi ada seperti itu. Ya, tidak pada tempatnya kita yang diciptakan makhluk kemudian kita melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, karena yang menyampaikan ya, risalah Islam ini, yang menyampaikan dinul haq ini, yang menyampaikan firman-firman Allah itu adalah orang-orang Islam, kaum muslim, ya, mereka menyerangnya kepada kita, kepada orang-orang yang menyampaikan itu. Allah alam apakah mereka juga berani misalnya protes ya? Karena mungkin mereka juga susah untuk protes kan, dan tidak pada tempatnya protes kepada Al-Khaliq gitu. Sementara mereka tidak mengimaninya gitu kan, dengan dia ingkar berarti tidak mengimaninya kan seperti itu.
Nah, sehingga dengan demikian maka yang harus kita perhatikan bahwa kita menyampaikan itu apa adanya. Kita sampaikan apa yang kemudian Allah firman. Kita sampaikan yang kemudian Allah perintahkan kita untuk menyampaikan. Tidak ada tendensi kemudian merendahkan atau kemudian mendeskripsikan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi apa adanya saja. Kalau misalnya Allah menghinakan suatu golongan karena sifat-sifatnya yang mengingkari perintah-perintah Allah, ya itu gitu. Ya. Kita menyampaikannya itu adalah menyampaikan apa yang kemudian Allah sampaikan, itu saja. Bukan tendensi secara pribadi gitu kan, kita menyatakan seseorang itu hina dan sebagainya karena atau tendensi pribadi atau secara pribadi, seperti tidak demikian gitu. Dalam konteks dakwah ya seperti itu gitu. Ya, demikian. Sehingga sebenarnya pada dasarnya kita tidak dalam kondisi sedang bermasalah dengan siapapun gitu. Kita kan menyampaikan dakwah, ya kita sampaikan apa adanya. Ya perkara kemudian mereka menerima atau tidak, ya silakan mereka, ya terserah mereka. Perkara mereka kemudian tersinggung atau tidak tersinggung, ya bukan apa istilahnya, bukan sesuatu yang buruk. Misalnya seseorang itu kemudian kita sampaikan firman Allah kemudian tersinggung, misalnya seperti itu, atau kemudian sebaliknya misalnya. Nah, jadi itu bukan ukuran. Yang jelas kita sampaikan dakwah secara gamblang, secara jelas, sorohatan seperti itu. Hasilnya apakah mereka yang kita dakwah itu menerima atau tidak, ya terserah mereka. Nah, maka dari itulah kondisi sekarang ini kita tidak diberikan solusi untuk hal tersebut. Gitu ya. Nah, sementara kalau dalam Islam, kalau misalnya ada kaum yang kemudian kita sampaikan dakwah kepada mereka, ya, kemudian mereka tidak mau menerima, tidak mau masuk Islam. Oke, kalau begitu, kemudian ada opsi berikutnya kan, mereka harus tunduk, kan seperti itu. Kita tidak ada paksaan dalam hal agama. Silakan mereka tetap dengan agama mereka, tapi kemudian mereka harus tunduk pada aturan-aturan Islam, ya seperti itu. Dalam perkara-perkara yang itu kemudian mereka harus tunduk. Nah, dalam perkara akidah, kemudian perkara ibadah, ya silakan mereka, karena mereka kemudian tidak mau masuk Islam. Ada opsinya, kan seperti itu. Jadi tidak kemudian karena mereka menolak kemudian kita habisi semua yang menolak dakwah Islam dihabiskan, nggak begitu. Nah, ini nggak ada tuh solusinya pada saat ini, gitu. Ya, jadi seakan-akan ketika kita menyampaikan dakwah Islam ini, sekarang kita menyerang dan kita harus menang, nggak begitu kan? Pada tidak demikian. Ya. Jadi selama berabad-abad Islam didakwahkan, disampaikan kepada seluruh bangsa yang ada di dunia ini, hampir kemudian 2/3 dunia ini sampai kekuasaan Islam itu, dan tentunya ada juga bangsa-bangsa, kaum-kaum yang kemudian tidak mau masuk Islam, tapi ada opsi yang lain, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak mau, kemudian juga mereka memerangi, ya bermusuhan, nah baru kan seperti itu. Jadi Islam berikan solusi itu, ya, berikan solusi. Nah, pada saat inilah yang kemudian membuat kondisi itu jadi apa istilahnya, terkesan bahwa tidak mungkin menurut mereka, ini tidak pada tempatnya menyampaikan hal tersebut, misalnya ya,
misalnya orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW, sementara kita yang beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW disebut orang beriman. Nah, itu karena mereka tidak memahami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Barangkali bisa jadi mereka mendapati mendapati dakwah Islam, ya, atau mendapati informasi tentang Islam itu tidak utuh, ya, sehingga mereka memiliki pandangan seperti itu. Ya, mengapa bisa seperti itu? Ya, karena pada saat ini ya dakwah Islam itu seringkali gitu ya, itu misalnya dakwah yang disampaikan itu lebih kepada misalnya Islamologi, misalnya seperti itu, ya. Ujung-ujungnya misalnya kita harus saling menghormati dalam tanda petik dengan pandangan-pandangan yang khas, ya, mereka, ya, yang mereka inginkan. Ya, nanti ujung-ujungnya misalnya sinkretisme agama dan lain sebagainya. Maka kalau pandangan-pandangan seperti ini kan jelas bukan pandangan-pandangan yang berasal dari Islam, seperti itu. Sehingga wajar kalau misalnya orang-orang kafir pada saat ini dengan dakwah Islam yang tidak seperti dulu ketika Islam itu diterapkan, itu tidak semestinya, ya, tidak sebagaimana mestinya dakwah Islam itu tersampaikan dengan baik, dengan kekuatan hujah, ya, dan kemudian disampaikan dengan surahatan jelas, gitu kan, tanpa ada campur-campur dengan ide pemikiran yang berasal dari luar Islam, sehingga mereka bisa, ya, menerima, memahami dengan baik, ya, meskipun misalnya mereka tetap dalam kekafirannya, mereka memahami posisi, ya, mana Islam itu seperti apa, kaum mukmin itu seperti apa, dan kemudian orang-orang kafir itu seperti apa, dan kita juga kemudian memiliki koridor yang jelas terkait dengan hal tersebut. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah bisa ini. Baik, alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan yang masuk, ya. Mungkin langsung saja ya, karena waktunya juga sudah 17 lewat. Ini yang pertama, pertanyaan pertama, bolehkah seorang muslim membaca kitab agama lain, misalnya kitab Injil begitu ya, hanya sekedar baca aja, ini boleh nggak? Nah, mungkin Ustaz Dian mungkin mau menanggapi dulu pertanyaan yang pertama ini. Ya, halo Ustaz. Ya, terkait apakah boleh gitu ya kita membaca kitabnya mereka kayak gitu. Ini sebelumnya saya sampaikan dulu dalam surat Al-Maidah ayat 78 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Jadi telah dilaknat orang-orang kafir dari golongan Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Jadi melalui lisannya Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu telah dilaknat itu. Jadi kita mau ngambil rujukan apa, mau ngambil referensi apa. Nah, seharusnya memang kita tidak mengambil rujukan referensi dari mereka. Nah, kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dikarenakan mereka selalu melampaui batas. Nah, kemudian di ayat lain yang lebih jelas lagi gitu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Nah, maka kecelakaanlah bagi siapa? Bagi orang-orang yang menulis kitab.
ya biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah dari Allah. Liyashtaru bihi samanan qalila, dengan tujuan untuk menukarkan gitu ya. Tulisan-tulisan tadi bihi samanan qalila, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Fawailul lahum, maka kecelakaanlah bagi mereka, mimma katabat aidihim, dari apa yang oleh tangan-tangan mereka tulis. Wawailul lahum, dan kecelakaan juga bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa yang mereka usahakan. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan terkait ayat ini bahwa dulu pendeta Yahudi itu gitu ya melakukan debat lah gitu ya, diskusi dengan siapa, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau menyampaikan bahwa sifat-sifat ya, karakter yang dimiliki oleh Nabi yang disebutkan oleh Taurat gitu ya, itu adalah salah satunya bermata bercelak gitu ya, kemudian berambut keriting, dan juga berwajah tampan. Nah, para sahabat kemudian mengatakan pada pendeta Yahudi tersebut gitu ya, bahwa sifat-sifat tersebut dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika melihatnya langsung memang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan bahwa dalam Taurat gitu ya, mereka mengubahnya dengan mengatakan bahwa dalam Taurat mereka hanya tertulis orang yang berawakan tinggi dan berambut lebih kesukuan. Ya, artinya kata Ibnu Abbas, mereka mengubah ya yang di Taurat itu dikatakan kemudian sudah matching, sudah cocok dengan pribadinya, dengan fisiknya Rasulullah. Nah, kemudian karena ingin mengingkari, maka dirubahlah oleh mereka kitabnya itu, gitu kan? Dirubah supaya tidak cocok dengan sifat karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalkan di sini Allah sudah jelas tegaskan ya dilaknat, kemudian juga disampaikan bahwa mereka mengubah gitu ya, berani mengubah kitab-kitab mereka. Ya, jangankan berbohong gitu ya. Kalau berbohong kan ditutupin kayak gitu. Nanti ada kasus yang seperti dalam orang-orang Nasrani gitu ya, pendeta Najran. Nah, berbohong itu sudah biasa, membantah sudah biasa. Nah, orang-orang Yahudi ini, nah, mereka berani untuk mengubah isi Alkitab. Itu juga orang-orang Nasrani. Nah, jadi kalau kita misalkan mau membaca saja gitu ya, tanpa ada fondasi yang kuat ya, fondasi yang kuat dari diri kita, yakni apa? Kalau kita memiliki fondasi yang kuat, sudah punya pemahaman Al-Quran, pemahaman Al-Hadis yang cukup kuat gitu ya, cukup banyak, nah beserta mungkin ilmu-ilmunya, kemudian ya hadis-hadisnya, tafsirnya gitu ya, penjelasannya, maka membaca Alkitab itu fungsinya untuk menemukan kesalahan mereka, kesalahan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Quran gitu ya, dan juga disampaikan dalam hadis. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk iseng baca-baca saja, nah itu kan ya boleh-boleh saja, tetapi masih ada ketika kita baca itu yang lebih berpahala gitu ya, yaitu Quran. Jadi lebih baik membaca Quran atau membaca hadis, mendalami ilmu hadis karena bagian dari penjelbaran dari Al-Quran gitu ya. Kemudian membaca kitab-kitab para ulama. Nah, kalau ingin mengetahui tentang hal-hal yang lebih sifatnya tentang Yahudi kemudian Nasrani, nah itu sebetulnya sudah ada di Quran dan hadis gitu ya, sudah banyak disampaikan. Kalau perlu kita gali di sirah seperti itu. Nah, memang bisa juga untuk memudahkan nanti nonton kayak akan Zakir Naik itu kan perbandingan agama yang memang ulamanya sudah capable, sudah memiliki kapabilitas di bidang itu. Jadi hujah-hujah yang disampaikan oleh orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang yang ateis gitu ya, termasuk Yahudi, Nasrani, itu sudah terbantahkan semuanya gitu. Artinya kalau sudah terbantahkan ya lebih baik kita baca saja, walaupun itu boleh-boleh saja gitu ya, kalau kita fondasinya sudah kuat. Jadi masih lebih baik untuk mengkaji Al-Quran, Sunnah, kemudian masih banyak ya karangan-karangan kitab-kitab para ulama yang kalau kita dalami lebih lanjut ternyata kita menemukan
kekayaan yang luar biasa seperti itu. Itu saja mungkin Ustaz untuk yang pertanyaan dari itu yang pertama. Ya, baik. Kepada Ustadiannya jelas ya, insya Allah. Jadi dalam rangka apa mungkin ya kita membaca kitab-kitab agama lain, sementara ada bacaan-bacaan yang bernilai pahala begitu ya. Al-Quran contohnya, insya Allah. Baik, sebetulnya pada prinsipnya boleh saja mungkin ya saja, tapi fondasi kitanya harus kuat dan kemudian juga lebih disarankan sih sebetulnya lebih baik untuk membaca kitab-kitab yang jelas-jelas itu menjadi fondasi keimanan kita yaitu Al-Quran ya. Baik, kemudian ini karena waktunya udah hampir selesai, kita langsung ke pertanyaan kedua saja. Barangkali nanti kalau ada tidak puas dan sebagainya bisa boleh diwapri ya, atau di forum lain lah boleh dibahas lagi. Baik, ini pertanyaan kedua, apakah dari diciptakan manusia pertama Allah hanya menurunkan satu agama yaitu Islam atau ada yang lain? Dan apa yang dimaksud dengan agama langit dan agama bumi? Baik, mungkin Ustaz Dani akan menjawab pertanyaan kedua ini. Sudah jelas Ustaz pertanyaannya? Iya, baik. Bismillah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ciptakan ya jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Di redaksi itu kan Allah pertama itu yang dinyatakan adalah jin, kemudian manusia, karena memang secara penciptaan memang yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah adalah bangsa jin, ya. Kemudian setelah itu manusia. Dan kepada kedua bangsa ini perintahnya sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk beribadah itu kan kalau tidak diberikan panduan, ya, tidak mengerti bagaimana beribadah itu, ya. Maka kemudian Allah utus para nabi dan rasul kepada mereka, kan seperti itu. Kemudian ada juga yang Allah berikan kitab-kitab, ya. Itu yang kemudian kita pahami terkait dengan hal tersebut. Jadi itu ya, terkait dengan apa yang Allah ya ciptakan jin dan manusia itu untuk apa, nah itu sudah jelas. Halo, Ustaz Dani? Ya, mohon. Putus? Ya. Siap. Gitu. Ya. Jadi ini yang dimaksud agama langit atau agama bumi itu apa, Ustaz? Nah, ini apa yang maksudnya agama langit atau agama bumi? Agama langit atau agama yang apa istilahnya, yang istilah yang menyampaikan istilahnya siapa? Apa kan itu? Kalau misalnya kita sampaikan misalnya versinya berbeda dengan apa yang mereka menanyakan kan juga bisa jadi keliru. Yang jelas bahwa bahwa Allah ya menurunkan para nabi rasul itu semata adalah untuk tauhidullah, ya, mentauhidkan. Kemudian juga Allah dan seperangkat aturan untuk bagaimana supaya manusia, jin dan manusia, kalau kita fokusnya ke manusia, maka Allah berikan tuh, ya, berikan tata caranya dan bagaimana supaya kemudian manusia itu bisa menyembah
kepada Allah Subhanahu wa taala beribadahnya itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi betul memang kan disebutkan misalnya al-Islamu wa dinus samawi, kan seperti itu ya. Agama samawi gitu, agama langit. Maksudnya agama yang kemudian Allah seperti itu. Nah, kemudian tidak Islam saja, tapi Yahudi, kemudian Nasrani. Nah, kemudian nanti spesifiknya lagi kan berikutnya, yaitu terkait dengan definisi Islam. Ya tidak hanya Nabi, tapi kemudian yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah kemudian Islam. Nah, kalau misalnya bumi, ya Islam itu juga ada di bumi juga seperti itu. Kalau maksud agama bumi itu adalah agama yang dibuat oleh manusia gitu kan, apakah itu layak agama juga Allah alam gitu ya. Apa tuh misalnya ya kalau kita sebut ya inilah ajaran manusia begitu seperti itu ya, kalau disebut apa pengen disamakan agama gitu ya seperti itu ya, sehingga muncul nama agama bumi ya seperti itu ya, gitu. Karena ya kita pahami bahasanya istilahnya tidak pada tempatnya gitu ya, manusia atau misalnya jin, sekalipun sebenarnya mereka juga berkumpul sebenarnya untuk kemudian istilahnya membuat semisal Al-Quran saja kan, mereka tidak bisa gitu kan seperti itu. Apalagi kemudian mereka mencoba istilahnya seolah ingin disejajarkan ya agama yang mereka buat itu ya dengan agama yang Allah turunkan ya kepada kita manusia gitu. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Baik, hadirin rahimakumullah, sehubungan dengan memang waktu juga untuk beberapa pertanyaan mungkin belum bisa terjawab semua, mudah-mudahan tidak puas sehingga ada semangat lagi untuk belajar tentunya ya, kita sama-sama begitu ya. Dan memang insya Allah selain bedah kapah juga kan kita senantiasa ada forum-forum kajian lain yang kita di sana bisa diskusi juga begitu ya. Atau misalkan ada yang perlu ditanyakan kembali boleh Pak Pri, boleh nanti di forum-forum yang lain kita bahas kembali. Baik, hadirin rahimakumullah, sebelum kita sudah 17.30 lebih ya, 33 malah. Untuk kajian bedah kapah edisi ke-208 ini kita akhiri dulu sampai di sini. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak kehilapan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, khususnya untuk para pembicara pada hari ini, Ustaz Dian dan Ustaz Denny Kurnia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam jalan dakwah, di dalam thalabul ilmi, karena bagaimanapun dakwah itu butuh ilmu begitu ya, dakwah itu butuh ilmu, dan senantiasa kita pun diistiqomahkan untuk thalabul ilmi, dimanapun itu forumnya, dimanapun itu majelisnya, kita senantiasa bersemangat di dalam thalabul ilmi. Apalagi kalau misalkan kita di sekitaran kita itu banyak ya orang tua kita yang sudah sepuh begitu, tetapi begitu bersemangat di dalam thalabul ilmi, bahkan jauh-jauh juga didatangi, masya Allah ya. Mudah-mudahan kita juga terinspirasi, khususnya bagi saya pribadi yang mungkin jauh lebih muda dibanding orang tua kita ya, yang di sekitaran kita, guru-guru kita yang senantiasa bersemangat. Apalagi dengan adanya dimudahkannya teknologi saat ini, kita bisa thalabul ilmi dimanapun, kapanpun. Tidak lupa kami juga senantiasa mengajak pada hadirin rahimakumullah untuk senantiasa meng-share ya kegiatan-kegiatan kita, bisa di-share langsung dari hari Jumatnya. Biasanya ini DKM Majelis Ansarullah itu cepat begitu ya, di sebelum hari Ahad itu sudah ada tayangan-tayangan, siapa yang sudah ada informasi begitu ya, sudah disiapkan informasinya, siapa yang mengisi bedah kapah begitu ya, waktunya jam berapa dan linknya yang mana itu senantiasa sudah disiapkan. Mudah-mudahan kita juga bisa meng-share begitu ya kajian-kajian ini
sehingga semakin banyak yang mendapatkan kebaikan. Kemudian mengingatkan juga barangkali ada di antara majelis jamaah Majelis Ansarullah ini yang akan bersedekah begitu ya. Insya Allah setiap hari Jumat kita akan melakukan sedekah kepada jamaah masjid yang melakukan sholat Jumat di Masjid Ansarullah. Ya, itu ada sedekah. Pekan kemarin, Jumat kemarin itu makanan berat begitu ya. Alhamdulillah ada yang bersedekah 2 ekor sapi ya, 2 ekor kambing langsung diolah begitu ya, dibuat sate dan dibagikan kepada jamaah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apabila di antara jamaah yang lain juga ada yang ingin menitipkan sedekahnya, boleh menghubungi DKM Masjid Ansarullah. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan katsiran.